Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaruh TV. Kali ini saya akan membahas keajaiban alam sebagai obat stres kehidupan modern. Langsung aja ya, kita tuh hidup di zaman yang serba cepat kan. Sering banget kita cari berbagai macam cara ribet dan mahal, cuma buat ngilangin rasa penat dan stres. Padahal percaya nggak ada solusi medis yang luar biasa canggih, teruji secara ilmiah, dan yang paling penting gratis. Iya, kita bakal ngomongin soal kekuatan luar biasa dari pohon rindang dan ruang terbuka hijau. Ini adalah obat alami yang sering banget cuma kita lewatin gitu aja setiap harinya. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget padahal rasanya semalam udah tidur cukup? Pas bangun, badan sih udah rebahan berjam-jam, tapi mental rasanya udah habis tak tersisa. Nah ini dia realitas keras kehidupan kota kita saat ini. Coba bayangin deh, baru juga buka mata, kita udah dihajar sama rentetan notif WhatsApp, udara panas kota yang menyengat, kepadatan di setiap sudut jalan, kemacetan parah, sampai polusi suara klakson yang nggak ada habisnya. Ini tuh stimulasi konstan yang terus-terusan nguras habis baterai mental kita. Ritme kota seolah nggak pernah ngasih kita waktu buat nekan tombol jeda. Otak kita dipaksa terus memproses ribuan informasi dan ancaman setiap detiknya. Hasilnya, kelelahan kognitif yang sungguh luar biasa berat. Nah, kita masuk ke bagian pertama, stres kehidupan urban. Kita perlu paham dulu nih, apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam tubuh kita. Singkatnya, tubuh kita tuh lagi terjebak di mode fight or flight, alias mode lawan atau lari. Secara biologis, ibarat mobil, pedal gas sistem saraf kita tuh lagi nyangkut di gigi tertinggi gara-gara tekanan hidup sehari-hari. Tubuh kita bereaksi seakan-akan kita lagi dikejar harimau lapar di hutan, padahal aslinya kita cuma lagi kejebak macet berjam-jam atau panik dikejar deadline dari bos. Gara-gara alarm palsu ini, tubuh langsung membanjiri darah kita pakai hormon stres tingkat tinggi, kayak kortisol dan adrenalin. Kalau ini dibiarin terus-terusan, kualitas tidur kita bakal rusak, memicu peradangan di seluruh tubuh, dan ngebuka pintu buat penyakit serius kayak darah tinggi sampai masalah jantung. Jadi, kita tuh nggak cuma sekedar capek, kita lagi pelan-pelan ngerusak kesehatan kita sendiri. Lanjut ke bagian kedua, sains penyembuhan di bawah pohon rindang. Sekarang, yuk kita tarik nafas dalam-dalam. Kita perlambat sedikit ritme kita, dan kita amati keajaiban medis dari alam. Coba lihat kontras fisik yang luar biasa ini. Di lingkungan kota yang bising, kortisol dan tekanan darah kita melonjak gila-gilaan tak terkendali. Tapi perhatiin deh apa yang terjadi pas Anda cuma bergeser sedikit, menepi, dan duduk santai nyender di bawah pohon yang rindang. Otomatis sistem penyembuhan tubuh langsung aktif. Sistem saraf parasimpatis Anda, atau mode istirahat dan cerna, langsung ngambil alih kendali. Data medis membuktikan bahwa cuma dengan duduk di bawah naungan daun, tekanan darah Anda turun secara signifikan. Detak jantung yang tadinya berpacu cepat jadi jauh lebih stabil dan hormon stres langsung anjlok. Tubuh Anda akhirnya dapat sinyal yang dia tunggu-tunggu, bahwa Anda aman. Di titik itulah sel-sel tubuh mulai memperbaiki diri. Dan ketenangan ini bukan cuma soal perasaan atau sugesti aja loh. Rahasia utamanya ada di konsep ilmiah yang namanya phytoseeds. Gampangnya gini, phytoseeds ini tuh kayak aromaterapi alami yang diracik langsung sama hutan. Pepohonan ngeluarin minyak esensial ini ke udara buat ngelindungin diri mereka dari serangan bakteri atau jamur pembawa penyakit. Tapi ajaibnya di sini nih, pas manusia menghirup senyawa alami ini, sistem imun kita ikutan meroket tajam. Senyawa ini ngebantu banget ningkatin produksi sel pembunuh alami di tubuh kita, yang tugas utamanya ngeburu dan ngehancurin virus. Jadi, tanpa kita sadari, pohon-pohon ini nggak cuma lagi ngelindungin diri mereka sendiri, tapi mereka juga lagi aktif ngebentengin dan nyembuhin tubuh kita dari dalam. Hebat banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, efek magis pada otak. Ternyata, alam tuh nggak cuma ngerileksin badan kita, tapi juga bener-bener ngeberesin kabel-kabel kusut di otak kita yang lagi stres parah. Kenalan dulu nih sama yang namanya amigdala. Ini adalah semacam alarm kebakaran utama di otak Anda, pusatnya emosi dan rasa takut. Kebisingan kota bikin alarm ini bunyi terus-terusan. Makanya kita sering gampang meledak kalau disalip orang di jalan atau tiba-tiba marah di rumah cuma gara-gara urusan sepele. Otak kita jadi sangat reaktif. Tapi, riset membuktikan sesuatu yang luar biasa. Cuma dengan ngabisin waktu sekitar 60 menit aja di bawah pohon, kita bisa secara aktif matiin dan nenangin alarm amigdala ini. Alam bertindak sebagai peredam alami yang secara fisik nurunin pemrosesan stres di otak kita. Terus, gimana sih persisnya alam bisa jadi peredam otak kayak gitu? Jawabannya ada di konsep yang disebut soft fascination atau pesona lembut. Coba deh bandingin seberapa keras Anda harus mikir pas natap deretan angka di Excel atau pas fokus nyetir di perempatan macet.
Itu nguras energi mental banget. Sebaliknya, bayangin pas Anda ngelihat daun yang goyang pelan ditiup angin atau dengar suara gemericik air. Stimulus dari alam ini tuh memukau banget, tapi dia narik perhatian kita dengan sangat lembut, tanpa sedikit pun minta energi dari otak kita sebagai bayarannya. Di momen emas inilah baterai otak kita benar-benar bisa istirahat penuh dan nge-charge ulang daya. Dan tahu nggak, efek dari nge-charge baterai otak ini kelihatan banget dampaknya di kapasitas memori kita. Interaksi singkat sama alam terbukti bisa naikin memori kerja dan fokus kita sampai 20%. Ini bukan angka yang kecil loh. Coba bayangin, apa artinya 20% ini buat keseharian kita? Anda jadi lebih gampang ingat tugas penting kantor? Atau Anda punya ekstra ruang kesabaran pas anak numpain susu di lantai? Otak kita jadi punya ruang yang lebih lega dan jernih buat ngerespons masalah tanpa gampang ke distract. Kalau kapasitas otak udah lega dan keisi penuh, kita jadi bisa ngelakuin yang namanya cognitive reappraisal atau penilaian ulang kognitif. Pernah nggak sih jam 2 pagi nggak bisa tidur, melotot natap langit-langit kamar, gara-gara otak terus-terusan mikirin masalah di kantor? Nah, alam ngebantu banget buat mutusin rantai pikiran yang berputar-putar itu. Ibaratnya kita tuh kayak neken tombol refresh buat masalah sehari-hari. Pikiran yang jernih sehabis main ke alam bakal bikin kita ngelihat masalah bukan lagi sebagai ancaman yang nakutin, tapi sekedar tantangan biasa yang pasti bisa kita selesain satu-satu. Lanjut ke bagian keempat, ruang terbuka hijau Depok untuk penyembuhan. Secara sains ini udah terbukti banget kan? Terus gimana aplikasinya buat kita-kita yang tinggal di daerah perkotaan? Kabar baiknya, fasilitas penyembuhan alami ini ada di sekitar kita dan 100% gratis. Buat teman-teman di sekitar Depok misalnya, kita punya Taman Lembah Gurame, luasnya 3 hektar lebih, dengan danau tenang, pas banget buat sekedar jalan santai, nikmatin angin, dan ngejernihin pikiran. Atau kalau butuh rimbunnya pohon yang lebih lebat, Hutan Kota UI punya 90 hektar kawasan hutan lindung. Kicauan burungnya bikin tenang banget, enak buat meditasi, ngelepas penat, abis macet-macetan. Jangan lupa juga ada alun-alun Depok, perpaduan fasilitas modern dan alam yang asyik buat olahraga atau cari inspirasi. Tempat-tempat ini tuh beneran ibarat apotek alami kita. Sekarang kita masuk bagian kelima, praktek mandi hutan atau Shinrin-yoku. Supaya efek nyembuhin dari taman-taman tadi bisa maksimal, kita nggak bisa tuh cuma sekedar jalan buru-buru melewatinya aja. Ada metode asyik yang bisa dicoba buat agenda akhir pekan ini. Pertama, lakuin pemanasan ringan buat ngelancarin peredaran darah. Kedua, lakuin perendaman sensorik. Coba hirup dalam-dalam aroma tanah basah sehabis hujan. Dengerin suara gesekan daun, nikmatin warna hijau di sekitar. Ketiga, jalan pelan-pelan banget. Rasain setiap pijakan kaki kita di rumput. Keempat, cari spot santai buat meditasi. Atau nggak usah malu buat nyender dan meluk pohon gede. Ini bantu nurunin kortisol loh. Dan kelima, ini favorit kita semua. Gelar tikar, minum teh anget sambil makan manisnya ubi celembu di tengah alam. Sederhana banget tapi kepuasan batinnya nggak ada lawan. Dan rutinitas simpel ini pada akhirnya bakal ngebawa kita ke dimensi yang jauh lebih dalam. Dalam budaya dan spiritualitas kita, interaksi sama alam itu bukan sekedar urusan biologi aja, tapi ini adalah perjalanan spiritual yang utuh. Kita mengenalnya dengan tadabur alam. Saat kita sadar betapa kecilnya kita di tengah rimbunnya hutan, kita otomatis diajak merenung ke dalam diri. Peluburan jiwa ini bikin kita nemuin kedamaian dengan Sang Pencipta. Sebuah komunikasi tanpa kata yang bisa ngeluruhin semua kecemasan dan melegakan hati siapa aja yang lagi ngerasa berat ngejalanin hidup. Jadi, pesan utama yang pengen saya tekankan banget di sini adalah, ayo kita bangun ketahanan mental jangka panjang, bukan cuma cari pelarian sesaat dari stres kerjaan. Dengan ngebiasain diri main ke taman atau hutan kota, mau itu tiap minggu pagi atau sebulan sekali bareng keluarga, ada tuh sebenarnya lagi ngebangun perisai psikologis yang super tangguh. Anda lagi nurunin stres, ningkatin sistem imun, dan nenangin alarm panik di otak Anda. Hasilnya, pas besok hari Anda harus balik lagi menghadapi kerasnya kota dan numpuknya kerjaan, Anda bisa ngadepin semuanya dengan jauh lebih kuat, lebih tenang, fokus, dan dengan mental yang udah 100% di-refresh. Jadi gimana? Setelah tahu rahasia alam dan segala manfaatnya ini, kemana Anda bakal pergi buat terapi hutan akhir pekan ini? Sekian pembahasan kali terkait terapi alam dan pohon rindang. Jangan lupa share and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.